selawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya apa kabar? Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu saya akan absen anak-anakku sekalian. Tasya, Amrina Rosada, Pilar Samanya, Ayu Lestari, Fitrian. Baik, alhamdulillah hari ini kita nihil. Semoga ke depan juga tetap nihil dan tidak ada halangan. Baik, sesuai dengan apa yang sudah Bapak katakan pada minggu lalu, bahwasanya pada hari ini kita akan belajar mengenai cara membaca puisi. Nah, tapi sebelum itu kita terlebih dahulu mengetahui belajar apa itu puisi, apa saja unsur-unsurnya, dan bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Dan Bapak sudah menyiapkan ya, alat bantu agar kawan-kawan sekalian lebih mudah dalam memahami apa itu puisi dan unsur-unsurnya. Nah, nanti bukan saja supaya lebih mudah dan kita lebih enak berinteraksi. Sebelum kita memulai, sebelumnya anak-anak sudah tahu apa itu puisi? Belum ada yang tahu? Jadi secara sederhana, puisi adalah sebuah karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya akan makna. Hal yang sangat membedakan antara puisi dan juga karya sastra yang lain adalah bentuk puisi itu sendiri. Puisi dia berbentuk kata-kata yang diperpadat, dipersingkat. Tapi kata-kata yang padat dan dipersingkat ini mengandung makna yang begitu dalam. Kalau kalian lihat prosa, itu menggunakan banyak sekali narasi dan wacana. Kalau kalian lihat drama, maka dilakukan dalam bentuk lakon. Tapi kalau dia bentuknya puisi, maka dia dalam bentuk kata-kata yang indah, yang kaya makna, yang bentuknya dipersingkat, diperpadat. Puisi sendiri itu ada dua jenis, puisi lama dan puisi baru. Secara sederhana, puisi lama itu adalah sebuah puisi yang masih terikat aturan-aturan baku seperti rima, jumlah bait. Sedangkan kalau puisi baru, dia sudah lepas dari aturan-aturan tersebut tadi. Oke. Selanjutnya, kita akan sama-sama belajar mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Jadi, anak-anakku yang sholat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua unsur yang membangun puisi. Yang pertama unsur fisik, kemudian unsur batin. Unsur fisik ini merupakan unsur lahiriah, unsur yang terlihat. Apa saja sih unsur-unsur fisik dari sebuah puisi? Jadi, unsur pertama yang membentuk struktur fisik dari sebuah puisi itu adalah diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah kata-kata sendiri dalam sebuah puisi. Seperti apa sih puisi-puisi yang bagus? Puisi-puisi yang bagus adalah menggunakan diksi-diksi yang bagus pula, diksi-diksi yang indah pula. Itu kata, itu yang pertama, diksinya. Kata. Kemudian itu ada yang namanya tipografi. Tipografi ini adalah wajah puisi itu sendiri, bentuk puisi itu sendiri. Kalian bisa melihat ada puisi yang dari awal sampai akhirnya itu lurus, ada juga yang bait satu sebelah kiri, bait kanan sebelah kanan, atau di tengah-tengah. Itu namanya tipografi atau perwajahan dari sebuah puisi itu sendiri. Selanjutnya itu adalah irama, rima. Kalian sering lihat bahwasanya dalam sebuah puisi itu akan ada yang namanya pengulangan bunyi atau rima itu tadi. A a a b a b atau a a a atau b b b b b, itu namanya rima. Selanjutnya pengimajian. Apa itu pengimajian? Maksud dari pengimajian itu sendiri bahwasanya susunan kata-kata di dalam sebuah puisi itu membuat kita berimajinasi atau berkhayal. Sebagai contoh misalnya, wajah kita adalah wajah babi. Ini adalah pengimajian, membuat kita membayangkan seperti apa wajah babi. Kenapa biasanya disebut wajah babi? Apakah sifatnya seperti babi? Itu namanya pengimajian.
Selanjutnya, ada juga yang namanya unsur batin dari sebuah puisi, adalah unsur di dalam puisi. Yang pertama itu ada yang namanya amanat. Apa amanat? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dari sebuah puisi. Poin-poinnya, nilai-nilai moral yang bisa kita ambil, itu namanya amanat yang disampaikan. Kemudian pilih atau rasa. Tentu ketika kita membaca sebuah puisi dari sebuah karya sastra lain, tentu rasanya akan berbeda. Puisi sendiri mempunyai nilai rasa yang beda-beda juga dengan karya sastra lainnya. Kemudian nada atau suasana. Apakah puisi tadi bersuasana menyenangkan atau sedih atau menyeramkan, atau puisi tadi kritik sosial dan lain sebagainya, itu akan berbeda-beda. Nah, balik lagi ke topik utama kita hari ini, seperti yang sudah Bapak sampaikan, bahwasanya hari ini kita akan belajar cara membaca puisi yang baik dan mendingan. Bapak tidak terlalu suka mengikutnya dengan benar karena belum tentu juga Bapak benar membacanya, tapi insya Allah baik dan mendingan. Jadi, karena aku insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi, yang pertama sekali, hal yang perlu kita perhatikan dalam membaca sebuah puisi adalah interpretasi. Apa itu interpretasi? Cara kita memaknai sebuah puisi, cara kita membawakan sebuah puisi, itu namanya interpretasi. Jadi, ketika kita membaca puisi, kita tidak bisa asal baca tanpa memahami isi puisi tersebut. Kenapa? Karena ini akan sangat mempengaruhi hal-hal berikutnya. Maka, sebelum kita membaca sebuah puisi, kita harus pahami dulu makna dari puisi tersebut apa, agar pembawaan kita menjadi lebih nyaman. Kemudian, ada yang namanya artikulasi, pelafalan, pengucapan. Dalam membaca sebuah puisi, maka pelafalan, artikulasi kita juga harus jelas. Tidak boleh tidak jelas. Jangan sampai kita misalnya menyebut aku ingin mencintaimu, itu tidak jelas artikulasinya. Maka harus jelas-jelas. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Kemudian ada yang namanya intonasi. Apa intonasi? Penekanan. Kata-kata yang seharusnya tegas, maka kita tekan yang lebih tegas. Kata-kata yang lembut, maka kita tekan dengan lebih lembut. Kemudian apalagi? Setelah kita mengartikan interpretasi, artikulasi, intonasi, maka ada yang namanya ekspresi. Apa itu ekspresi? Ekspresi adalah mimik wajah. Maka akan ditangkap oleh wajah kita. Ketika kata-kata dalam puisi tadi seharusnya dimaknai dengan senang, maka ekspresi kita juga harus senang. Kalau sedih, maka kita juga harus sedih. Kemudian gestur. Apa itu gestur? Gestur tadi cara kita mengekspresikan sebuah puisi dengan gerak tubuh. Kalau ekspresi dari wajah, kalau dia gestur, itu dari tubuh kita. Kita bisa menunjuk, kita bisa mengangguk, kita bisa seolah-olah marah dengan tangan kita dan sebagainya. Itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembacaan. Oke. Agar lebih jelas, Bapak akan mencontohkan bagaimana cara membaca puisi yang baik dan mendingan. Kemudian kita akan coba satu-satu baca artinya. Jadi Bapak akan membacakan salah satu puisi dari maestro sastra Indonesia, Stendhal, yang terkenal dengan puisi-puisinya yang keras karena beliau sangat sentimen sekali urusan-urusan dari pemerintah. Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwasanya kalau kita membaca puisi, maka kita harus memahami. Dan puisi ini kalau sudah Bapak baca dulu dari rumah sehingga Bapak sudah memahami duluan. Oke. Wajah kita, karya Hamid Jabbar. Bila kita selalu berkaca di setiap saat
hormat, maka tergambarlah alangkah bermacamnya wajah kita yang berderet bagai patung di toko mainan di jalan terang. Wajah kita adalah wajah bulan yang bernama dan koreng-koreng serta geradakan dan kopeng-kopeng. Wajah kita adalah wajah manusia yang bukan lagi manusia yang terbenam dalam wayang. Wajah kita adalah wajah rupa yang bersolek menjas hamparan kitab suci dan kitab undang-undang. Wajah kita adalah wajah politisi yang menggunakan tangan besi tukang, menebalkan muka, meraih kedudukan. Wajah kita adalah wajah setan yang menari bagai bidadari, merayu kita menyatu. Onani. Itu tadi 2 bait dari judul yang kita tulis Rendang. Ya, kurang lebih kalau kita membaca puisi, ekspresinya dimainkan, istrinya dimainkan, artikulasi, intonasinya. Baik, selanjutnya ada yang bersedia ingin mencoba untuk membacakan sebuah puisi? Silakan maju ke depan. Ya, siapa yang berani maka akan dapat nilai tambahan. Saudari Asa yang ingin maju, silakan. Maka tunjukkan cintamu sebelum kata semua. Oke, selanjutnya siapa lagi yang ingin? Oke, saudari Nela. Baik, anak-anakku yang Ramadan Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan itu tidak semua. Sedikit evaluasi dari Bapak. Tadi sudah lumayan baik pembacaan puisinya. Hanya saja mungkin kurang pede karena baru pertama kali ada alasan dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa, kita berada pada apa sih namanya